محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Perlu kita tahu bahwa kenapa orang Wahabi senang berbohong. Senang apa? Berbohong. Kayak sadar tidak sadar seperti terorganisir. Jadi perlu ditahu alasannya. Dan penjelasan ini bukan fitnah. Sebab mereka berbohong selalu karena dari sumber ajarannya itu sudah berasaskan fitnah dan berasaskan kebohongan. Jadi di mana-mana saja ajaran itu. Ajaran-ajaran yang batil, batil. Terjadinya kebohongan di dalam ajaran itu. Yang mengikuti itu rata-rata tidak tahu. Tetapi karena dari atasnya itu sudah bohong, sudah fitnah, maka penyampaian ke bawah, jadi berbohong. Dan bohong yang tidak tanggung-tanggung. Bohong atas nama sahabat, bohong atas nama imam-imam. Yang dosanya itu juga tidak tanggung-tanggung. Saya kasih contoh. Pengikut Nabi Isa. Aslinya ajaran Nabi Isa itu betul. Ajaran Samawi. Yang asli ajarannya itu kalau datang Nabi Muhammad wajib diikuti. Tetapi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, maka ajarannya dimanipulasi oleh segelintir orang yang punya kepentingan. Kemudian mereka punya murid lagi, punya pengikut. Jadi yang ke bawah itu sudah tidak tahu ajaran Samawi yang turun dari Allah ke atas Nabi Isa alaihissalam yang betul yang mana. Jadi mereka ajaran yang betul itu yang di dalamnya salah satu adalah wajib mengimani Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi. Sehingga dalam setiap hati mereka itu meyakini bahwa Nabi Muhammad bukanlah Nabi Muhammad bukanlah utusan terakhir, itu adalah satu kebaikan. Dan pengikutnya itu tidak sadar. Segelintir dari mereka atau sebagian dari mereka nanti adakan penelitian, hidayah datang dari Allah, barulah sadar. Terketuk hati, terbuka hati, pikiran. Barulah menganggap bahwa ajaran yang kita ikuti selama ini bukanlah ajaran asli yang datang dari Allah ke atas Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti itu juga orang-orang Yahudi. Agamanya agama Samawi, agama Islam. Tetapi setelah itu dirubah. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan, atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan sebagiannya kamu ingkari? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat seperti itu dari kamu kecuali kehinaan di dunia. Kemudian pada hari kiamat akan dikembalikan ke azab yang keras. Ini yang saya kasih contoh adalah bagaimana proses terjadinya kebohongan dalam ajaran-ajaran aliran batil. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam itu dipanggil sama Allah alias dicabut nyawanya, maka terjadilah penyelewengan. Tadi penyelewengan itu kamu lihat. Yang paling utama itu sebab orang menyeleweng adalah hubbuja, ingin kedudukan. Ingin apa? Yang kedua adalah karena harta. Tapi harta itu masih di bawah levelnya itu. Makanya berkaitan dengan pembesar Yahudi itu. Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa fala takhshawun nasa wakhshawun wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu takut orang, takutlah saya, kata Allah. Ajaran murni yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Musa alaihissalam. Jangan kamu takut saat kamu lencengkan itu ajaran, saat kamu belokkan itu ajaran, kamu mendapatkan kedudukan di mata-mata orang. Kamu punya pengikut, apa? Pengikut yang membabi buta. Bersamaan dengan banyaknya pengikut datang amwal, datang fulus, datang harta, datang uang, datang kemudahan.
Maka satu tadi mendapatkan kedudukan di hati-hati orang yang mengikutinya dengan buta-buta itu, sehingga dia punya pengikut. Ini adalah ujian tertinggi itu. Yang dibawanya setelah bersamaan itu, datanglah harta, datanglah uang, datanglah macam-macam dari bentuk dunia. Maka di dalam hati-hati mereka itu yakin penyelewengan terjadi, tetapi disembunyikan. Yang jadi korban, mereka juga iya korban. Tetapi mereka korban dengan sadar. Yang mengikutinya yang ditipu, jadi korban tanpa sadar. Saya tidak bilang orang-orang Wahabi dari segi keyakinan sama dengan orang Yahudi, tidak. Cuma kemiripan di situ dari segi kebatilan itu. Kebatilan. Oke, saat seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab itu memproklamirkan ajaran baru dengan keyakinan yang melenceng, tentu dia punya pengikut. Misi-misi yang dia jalani dengan menghalalkan segala macam cara untuk mewujudkan misi itu, dia tidak pandang bulu, dia tidak lihat sesama muslim, dia tidak melihat nyawanya orang muslim, hartanya orang muslim. Paham tidak? Jadi setelah itu apa yang terjadi? Dia yang menjadi promotor tersesat dengan sadar. Tapi itulah orang bilang, na'udzubillah, kalau ilmu tidak bermanfaat. Semoga Allah pelihara kita semua. Sebagaimana Bal'am bin Baur dalam Al-Quran itu, Allah ceritakan. Juz 9, juz 1, Suratul Anfal. Kisah Bal'am bin Baur. Hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Begitu dekat dia dengan Allah, sehingga apa yang dia minta selalu diijabah oleh Allah. Cuma bedanya Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul, dianya wali Allah. Punya ilmu. Dia yakin Nabi Musa itu adalah Nabi yang hak, Rasul yang hak, ajarannya hak. Tetapi singkat cerita, setelah dia termakan duniawi itu, lewat musuh Nabi Musa alaihissalam, melalui perantara mereka masuk perantara istrinya itu, untuk merayu lewat harta. Akhirnya dia terjebak. Apa yang diminta sama musuhnya Nabi Musa alaihissalam, yang dia yakini mereka itu salah, Nabi Musa betul. Setelah termakan tadi itu duniawi, jadi angkat tangan doa jelek untuk Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa hancur, na'udzubillah, tidak. Yang hak tidak bisa dihancurkan. Kalaupun zahir musnah, itu hanya tipuan mata. Seperti sahabat ditombak karena ada orang yang mata hatinya dibutakan sama Allah, pikirannya dibutakan sama Allah. Mereka lihat gagal sudah itu orang, sudah mampus. Nah, tetapi apa yang keluar dari mulut sahabat? Fuztu wa rabbi Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah saya telah berjaya. Bingung mereka ya. Mati, kesakitan. Tetapi yang keluar dari lisannya adalah demi Tuhannya Ka'bah saya telah berjaya. Maka nanti baru dia bertanya, baru dikasih tahu. Maksud dari kata-katanya itu adalah saat datang kematian yang dijanjikan oleh Allah, kesenangan di akhirat yang puncaknya nanti di surga, sudah di dalam tangan. Kalau masih hidup belum bisa. Maka Bal'am bin Baur juga begitu. Dia tahu, saat dia angkat tangan, maka lidahnya keluar, Allah kasih keluar kayak anjing. Allah sampaikan famasaluhu kamasalil kalb. Perumpamaan dia seperti anjing. Kalau kamu kasih beban di atasnya, tetap dia itu jalan dengan mengeluarkan lidah. Kayak kecapean. Orang lari, habis lari kan bisa capek. Jadi nafasnya itu turun naik, tak teratur. Dengan kecepatan di atas rata-rata. Maka perumpamaan Bal'am bin Baur itu kayak begitu. Gambarannya itu seperti anjing, kamu kasih beban di atasnya juga tetap lidahnya keluar, nafasnya tidak teratur. Kamu tidak taruh beban di atasnya juga, tetap lidahnya keluar, nafasnya tidak seperti mana orang normal. Dzalika masalul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan orang yang membohongi ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah faqsusil qasas. Kisahkanlah kisah supaya mereka mengambil pelajaran, berpikir dan mengambil pelajaran. Tapi bagi orang yang punya akal, sudah kayak begitu. Setelah diangkat tangan doa jelek, naudzubillah, untuk Nabi Musa alaihissalam, lidahnya langsung dikasih keluar sama Allah. Tidak sampai di situ. Dia sudah tahu saya ini sudah sekarat, saya ini sudah celaka, sudah tersesat. Bukan dia berpikir untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Dia kasih lagi rumus kepada musuh-musuh Nabi Musa alaihissalam. Nanti kalau mau berperang sama Nabi Musa itu,
Satu kunci saya kamu bisa kalahkan mereka. Kalau tidak jalankan itu cara, kamu tidak bisa kalahkan mereka. Apa dikasih tahu caranya? Jadi pancing mereka di saat berperang dalam kemaksiatan. Karena kemaksiatan saat dibuat sama orang hak, maka pertolongan Allah akan dicabut, diangkat. Selagi mereka dalam kondisi taat, maka tidak ada satu kekuatan dunia pun yang bisa mengobok-obok mereka. Karena Allah yang maha hebat, maha kuat, pertolongan masih bersama mereka. Seperti itulah mereka buat sampai apa yang terjadi. Pasang wanita cantik menggoda salah satu tentara dari Nabi Musa alaihissalam, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak Allah suka. Maka pertolongan Allah dicabut. Dari pasukan Nabi Musa alaihissalam 70.000 orang dimatikan itu, disyahidkan karena perbuatan satu orang. Alhamdulillah. Nabi Musa sadar, oh ada yang tidak beres. Kumpul pasukan bertobat. Akhirnya yang bersangkutan itu tobat. Toh? Kemudian datang lagi pertolongan Allah, baru bisa menang lagi. Maka gambaran itulah orang-orang Wahab. Jadi bohong mendapatkan satu kisah itu dari pembesar mereka itu tanpa diteliti kebenaran, langsung diceritakan. Kalau ada pendapat-pendapat yang berkaitan dengan pendapat-pendapat dari ulama-ulama hak, yang pendapat ulama hak itu tidak sependapat dengan amalan orang-orang hak yang lain, maka mereka jadikan pendapat ulama itu untuk menghantam orang hak yang lain. Padahal sesama mereka ini, perselisihan di antara atau perbedaan di kalangan orang hak ini biasa saja itu. Mereka meneliti amalan ini tidak bagus. Taruhlah bid'ah saja. Mereka ini sama-sama ini hak juga meneliti amalan ini bagus. Dengan syarat di dalamnya tidak boleh ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Maka ini kan biasa ini. Tetapi orang Wahabi hanya memetik ini pendapat yang bukan karya mereka itu untuk menghantam orang hak yang lain. Padahal sesama orang hak ini, walaupun mereka berbeda baku saya. Salah satu kebohongan yang banyak bohong-bohong, kita sudah jelaskan sebelumnya juga. Jadi, mereka menganggap bahwa mereka adalah salah satu pahlawan Islam yang mengusir tentara Inggris di India. Mereka lah yang terinspirasi dari pemikiran seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab saat mereka berada di Makkah Madinah dalam perjalanan haji dan atau umrah, kemudian kembali ke India. Sampai di sana semangat jihad untuk melawan orang-orang Inggris itu semakin menjadi akhirnya mereka menjadi pahlawan Islam, berada di garis terdepan untuk mengusir tentara Inggris. Bohong itu. Oh. Disandarkan kata-kata ini dari Profesor Mas'ud. Padahal justru orang Wahabi ini yang menjadi sumber perpecahan di India. Mereka muncul dari poros ketiga untuk memecah belah umat Islam, melemahkan kekuatan umat Islam dalam rangka membantu orang-orang Inggris. Dan mengenai Profesor Mas'ud sendiri, tidak ada satu ulama dari kalangan Hanafiyah yang ada di India atau Pakistan, Bangladesh yang saat itu masih satu. Tidak terdapat dalam buku mereka itu, tulisan-tulisan mereka, kalau dia adalah orang yang bagus. Justru dia adalah pecahan dari Wahab yang disebut dengan Ahlul Hadis di sana. Maka itulah asalnya itu, asal kenapa mereka berbohong yang tidak disadari itu dari asalnya. Jadi air mengalir dari atas itu najis sih, walaupun kelihatan bening sampai di tengah di bawah, namanya sumbernya najis, di bawahnya najis. Wah, dia kan tidak lihat di atas, ini bening. Yang bisa cium ini bau najis, yang bisa melihat rasa-rasa, yang bisa melihat warna najis, yang bisa rasa-rasa najis, hanya orang-orang yang mengetahui hakikat kebenaran ajaran mereka itu, yang mereka dapat dari guru-guru yang mumpuni, yang guru-guru pada di kalangan para fuqaha wa hadis tulis mengenai ajaran mereka dalam buku mereka. Orang awam yang mana bisa tahu? Bisa? Wah, bagus ini. Ini ada dari Quran, ini dari hadis. Ya Quran ke hadis, tetapi rata-rata pahamnya dikasih bengkok. Tadi kan apa? Dari atasnya suka berbohong.
Itulah ajaran kebatilan. Sama dengan hak. Hak kenapa bisa hak? Dalam menjaga kebenaran itu mau susah senang tidak boleh goyang. Karena dari atasnya juga seperti itu. Paham tidak? Hmm? Hmm. Maka hanya mereka akan berubah kalau nur hidayah datang dari Allah. Dan itu tidak gampang nih. Hidayah itu mahal. Nabi Muhammad SAW saja yang ucapannya penuh dengan nur, pemikirannya penuh dengan nur, keadaan hatinya penuh dengan nur, ujung kaki sampai ujung rambut, luar dalam penuh dengan nur. Bukan beliau terbuat dari nur, tetapi manusia spesial yang diciptakan oleh Allah, tak ada dosa. Amalannya itu selalu bernur full, itu saja tidak bisa memberi hidayah. Hanya bisa mengasih tahu, mendoakan, mengusahakan. Tapi yang kasih hidayah siapa? Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kamu tidak bisa kasih hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah kasih hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan dia tahu siapa yang akan dapat hidayah. Berkaitan dengan Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nabi punya harapan, punya keinginan, usahanya supaya pamannya jangan meninggal dalam keadaan tidak bagus. Tetapi itu takdir. Masalah keputusan Allah. Hidayah Allah tidak kasih untuk dia. Nabi bersedih, maka Allah turunkan ayat. Oh, kita nih dalam rangka upaya membentengi diri kita pribadi dari fitnah-fitnah Wahabi, dari kebohongan-kebohongan Wahabi. Dan mudah-mudahan orang-orang yang belum terkena virus mereka itu jangan ke sana. Dan yang sudah ke sana, kita berharap ada hidayah dari Allah turun kepada mereka sehingga mereka bisa keluar dari ajaran yang sesat. Ajaran yang gelap tetapi dipolis sehingga terlihat terang. Baju jelek, baju tidak bagus, dijualnya pakai apa? Kasih lampu mengkilat sesuai warna-warni. Orang lihat, wah bagus. Atau contoh gampang kayak rambutan biasanya itu. Orang yang tidak jujur biasanya jual rambutan itu ditaruh lampu merah di atasnya. Biar rambutannya sudah busuk-busuk, dipasangkan lampu merah yang kayak yang berwarna seperti warna rambutan. Orang lihat, wih segar-segar, masih bagus, masih. Beli pulang, busuk. Hanya segelintir saja yang bagus-bagus. Maka begitulah kebatilan. Jelas ada bagusnya. Tetapi kebatilan itu menang. Paham tidak? Bohong. Dan mereka tidak bisa tahu mana bagus, mana tidak. Karena mereka ada di situ. Orang dalam gelap dia tidak tahu. Mana batu bata dari tanah, mana batu bata dari emas. Paham tidak? Seperti itu. Maka semoga hidayah selalu kekal dalam diri kita semua. Dan yang sudah terpapar virus Wahabi itu, Allah turunkan hidayah ke atas mereka supaya bisa kembali. Yang belum ke sana semoga Allah jaga. Zahiran wa batin, dan seterusnya dijaga dari fitnah Wahabi. Fitnah, salah satu fitnah mengerikan. Bohong sudah kayak kacang goreng. Sudah apa? Semoga bermanfaat. Subhanallah.